Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Aslih lana sya'nana kullah. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah Masjid Pulai Bandar Serbegawan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah sorotan tazkirah maghrib bertajuk Jannah Pasti Menjadi Milikmu. Sebenarnya tajuk ini masih menggunakan bahan yang dibincang dalam pertemuan minggu lepas ya. Minggu lepas tajuknya menuju husnul khatimah. Karena dalam ayat yang sama yaitu surah Fussilat ayat 30, 31, 32, ayat ini menyorot tentang husnul khatimah. Ayat ini juga menjanjikan jannah. Allah berjanji, dan orang yang akan meninggal dunia, ini cerita orang yang akan meninggal ya. Cerita orang yang menghadapi husnul khatimah, orang itu dihibur, diberi motivasi bahwa dia akan mendapat habuan jannah. Jadi dengan tajuk baru, Jannah Pasti Menjadi Milikmu. Baik, kita baca lagi ayat ini ya. Bagi yang buka Quran halaman 480 surah Fussilat 30, 31, 32. Kita tak pernah bosan membaca kalamullah ya, dan membincangkannya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Baik, dalam bahan malam ini ada perbezaan dengan bahan yang minggu lepas. Pertama, ada di bawah itu hadis. Muka surat 2 ada hadis. Boleh kita simak hadis ini. Ini janji Allah menerusi sabda Rasulullah, janji Allah kepada orang yang bakal masuk jannah. Apa katanya di sini? Hadis ini melalui riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang tercatat dalam Sahih Bukhari ya. Iza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijal ala anaqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan
walau sami'al insan la sa'iq. Apabila jenazah sudah disiapkan, yang cerita dalam surah Fussilat itu orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal, datang malaikat menghiburnya, memberinya semangat, katanya jangan takut ya, jangan sedih, surga sudah jadi milik Anda. Itu maka kita buat tajuknya, jannah pasti menjadi milikmu. Ini cerita orang akan meninggal. Dalam hadis ini cerita orang yang sudah meninggal, sudah dimandi, sudah dikafan, sudah disolatkan, mau diantar ke liang lahat. Semua kita akan menempuh ini. Semua akan kita akan mengalaminya. Maka baginda mengatakan, ketika jenazah dipersiapkan lalu diusung oleh jemaah, jika jenazah itu mukmin yang saleh, dia mendesak mau cepat diantar, cepatlah bawa saya, cepatlah bawa saya, cepatlah antar saya, katanya. Karena dia tahu waktu rohnya mau dicabut, dia ahlul jannah. Dia tahu bahwa liang lahat yang akan dimasukinya raudhah min riyadil jannah, taman jannah. Dia mau cepat ke sana. Dia mau cepat masuk kubur. Qaddimuni. Satu patah perkataan saja ya. Qaddimuni. Kalau kita terjemahkan, cepatlah bawa saya. Cepatlah bawa saya. Kalau dia lambat diantarkan, dia gelisah. Dia gelisah. Itu kalau orang yang saleh ya. Fa in kanat salihah, kalau jenazahnya jenazah orang yang saleh, itu maka dikatakan sebelum ini tujuan kita hidup untuk beramal saleh. Tujuan kita hidup untuk beramal saleh. Jangan lupa itu ya, amanu wa amilus salihat. Yang disorot dalam banyak tempat dalam Quran, termasuk dalam suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tujuan kita hidup ingin menjadi hamba yang saleh, menjadi insan yang saleh, menjadi suami yang saleh, istri yang salehah, melahirkan anak cucu yang saleh-salehah. Itu tujuannya. Jadi kalau dia orang yang saleh, dia nak cepat diantar ke kubur, dia mendesak, cepatlah bawa saya, cepatlah antar saya. Subhanallah ya. Wa in kanat ghayra salihah, kalau bukan orang yang saleh, kalau bukan tergolong orang yang saleh, qalat, dia menangis, dia meratap, dia meraung, dia menyesal, dia takut, dia ketakutan, dia cemas. Qalat li ahliha, dia menanya ahli keluarganya, ya wailaha, aduh sedihnya, aduh malangnya nasibku, aduh susahnya, ya wailaha, aduh sedihnya, aina yazhabuna biha, kemanakah kalian akan menghantar saya ini, katanya. Kamu nak taruh saya di mana, katanya. Dah masuk keranda, dah mau diantar, kemanalah saya mau diantar ini? Karena dia tahu yang akan ditujunya di liang laksana azab. Dia tahu kubur yang akan dimasukinya siksa, rumah azab, rumah siksa. Hufratan min hufarin niran, salah satu lubang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Menangis. Malah dikatakan di sini, yasma'u sautaha kullu syai'. Suara ratapan si mayat didengar oleh semua makhluk, semua dengar. Illal insan, manusia saja yang tidak dengar. Yang tak ke masjid nanti nak mati susah. Yang tak baca Quran nak matinya susah. Karena orang saleh dia mesti ke masjid. Orang yang saleh dia mesti baca Quran. Quran mesti di hatinya, masjid di hatinya. Kalau Quran tidak ada di hati, masjid tidak ada di hati, solat berjamaah tidak ada, majelis ilmu tidak ada, itu bukan sifat-sifat orang yang saleh. Subhanallah. Suaranya didengar oleh semua makhluk, hanya manusia yang tak mendengar suaranya. Kalau didengar oleh manusia katanya pingsan yang mendengarnya itu. Subhanallah. Semua yang mendengarnya pingsan kalau dikasih peluang mendengar
sesalan orang yang mau diantar ke kubur. Nah, ini lawan kepada jannah ya, lawan kepada jannah, bukan jannah dapatnya sama dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat surah Fussilat ini ya, kalau kita buka Quran, subhanallah, di sebelah cerita surah Fussilat ini, sebelahnya saja surah Fussilat tadi yang kita sorot halaman 480. Kalau kita lihat halaman 479, ini ada cerita orang yang sialan di sana. Kalau halaman 480 ayat 30, 31, 32 cerita orang yang beruntung, yang bernasib baik, yang dia tahu habuannya jannah waktu ruhnya dicabut. Itu maka dia mau cepat diantar ke kubur. Kalau kita lihat sebelahnya tidak jauh ya, ayat 25. Kalau yang buka Quran boleh dibaca ya. Ayat 25, tapi dalam nota dia tak ada, tak dimuat. Mungkin nota berikutnya nanti insyaallah kalau masih diizinkan Allah. Ayat 25 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Wa qayyadna lahum qurana. Ayat 25, Allah peruntukkan untuk orang yang tidak saleh tadi, orang yang lengah lalai, orang yang cuai, Allah peruntukkan qurana. Qurana ini jamak kepada qarin. Qarin satu, qurana ramai. Allah peruntukkan qurana di sini, qarin di sini setan iblis. Orang yang lengah dan lalai Allah akan kasih setan iblis mendampinginya. Kalau orang yang ahlul jannah dalam ayat 31, malaikat menyuruhnya, pergilah ke masjid katanya. Pergilah ke masjid. Bacalah Quran. Bangunlah awal, tidurlah awal, bangun awal. Rebutlah peluang bertahajud. Rebutlah peluang doa mustajab. Itu kerja malaikat. Kalau ayat 25 ini tidak. Fazayyanu lahum ma baina aydihim. Ini satu istilah kita kena paham. Tazyin namanya. Tazyin, kita kena tahu bahwa musuh itu menghiaskan benda-benda yang tak baik. Tidur jam 12 tak bermasalah, tidur jam 1 tak bermasalah, tidur jam 2 tak bermasalah. Yang penting dia happy ikut cara dia. Hanyut dalam kelalaian tak bermasalah, terlambat subuh tak bermasalah, ke masjid tak bermasalah, tak tahajud tak bermasalah, tak baca Quran satu hari tak masalah. Ini ayatnya. Fazayyanu lahum ma baina aydihim. Syaitan iblis menghiaskan yang tak baik jadi baik, yang baik jadi tak baik. Pertimbangannya terbalik. Tidur akhir baik, bangun terlambat baik. Ini ayatnya ya. Fazayyanu lahum ma baina aydihim. Syaitan iblis menghiaskan untuk mereka tentang kehidupan dunia, tentang kehidupan akhirat. Subhanallah, subhanallah. Ini namanya tazyin. Dalam Quran banyak ayat-ayat tentang tazyin ini. Mungkin suatu hari kita boleh sorot ayat-ayat tentang tazyin. Tazyin itu artinya syaitan iblis menghiaskan perbuatan itu, yang tak baik jadi baik, yang baik jadi tak baik. Kalau kerja malaikat memperlihatkan yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Itu kerja malaikat. Manusia ini dua saja ya. Manusia ini dua saja. 24 jam sehari semalam orang itu sama ada dengan malaikat. Alhamdulillah. Maka ketaatan itu ringan dilakukan. Manis, ringan, senang. Nak baca Quran setengah juz, 1 juz,
sekejap aja dibacanya. Itu maka pernah disebut sebelum ini ya. Pernah tanya seorang sahabat, orang yang saleh, dia memang ahlul Quran ya. Tanya dia, panggil abang sama dia, abang kalau nak baca Quran khatam 30 juz, berapa lama perlu masa? Katanya dalam 9 jam boleh khatam Quran dia. Boleh khatam Quran 9 jam. Subhanallah. Karena malaikat support. Allah tolong. Yang berat jadi ringan. Yang susah jadi senang. Yang pahit jadi manis. Subhanallah. Jadi ada juga kaitannya ini, sebenarnya sorotan kita malam ini ada juga kaitannya dengan ayat yang dibaca imam tadi. Itu perlu diperhatikan ya. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, penutup Al-Quran. Tadi teringat waktu sholat tadi, teringatlah benda ini. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. 2 ayat saja diperhatikan. 2 ayat saja diperhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Disuruh berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan perkara yang jahat yang dijadikan Allah. Apa itu? Apa kejahatan yang diciptakan Allah yang erat dengan kehidupan kita ini? Kata ulama, termasuk nafsu yang jahat. Nafsu dalam diri ini, nafsu ini bab nafsu pula ya. Bab nafsu pun kena belajar. Nafsu yang jahat termasuklah di dalam sorotan min syarri ma khalaq. Kenapa? Kenapa bahaya nafsu ini? Nafsu yang jahat kata ulama, partnernya, karirnya iblis. Nafsu juga, nafsu yang baik, partnernya malaikat. Kalau dia sudah diurus, sudah ditarbiyah, sudah dididik nafsu tadi, dia akan jadi nafsu yang baik, maka partnernya malaikat. Itu kata ulama. Paling kurang dalam Quran ada 3 kategori nafsu. Kita akan faham. Milik diri sendiri. Nafsu yang jahat namanya nafsu al-ammarah bisu. Ada sebut dalam surah Yusuf. Sebut dalam surah Yusuf. Nafsu yang jahat dalam surah Yusuf juz 13, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Halaman 242 ayat 53. Nafsu yang jahat, nafsunya nafsu ammarah bisu. Tak payah ke masjid tak apa. Seminggu tak ke masjid, sebulan tak ke masjid, tak apa sama dia. Tak semayang pun tak apa sama dia. Tak pegang Quran pun tak masalah. La ilaha illallah. Kemudian ada lagi kata ulama nafsul lawamah. Dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Halaman 577 ayat 2, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsu yang baik yang menjadi sasaran kita dalam hidup, yang menjadi target kita dalam hidup, nafsul mutmainnah, yang dalam nota ada disebut dalam poin 7 surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Itu partnernya malaikat. Ini dibahaskan oleh ulama ya. Manusia sama ada berdangan dengan setan iblis, nafsunya nafsu jahat. Dia sekongkol, dia kerjasama. Paham kalau orang kita ini sekongkol? Paham ya? Dia kerjasama, dia bersahabat. Subhanallah, subhanallah. Musuh menyuruh kejahatan, nafsu pun suka. Tak usah ke masjid, tak usah ke masjid. Dia pun suka tak ke masjid.
Makannya sedap, tidurnya sedap, tidak ada masalah bagi dia. Subhanallah. Itu kalau bab nafsu ya. Itu yang disorot dalam min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita disuruh berlindung dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah, termasuklah nafsu pada diri kita ini. Itu salah satu maksud suratul Falaq. Baru suratul An-Nas yang benar-benar penting diperhatikan. Ayatnya pendek, 6 ayat pendek, penutup Al-Quran, penyudahan Al-Quran, menyuruh kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas. Qul itu maknanya mintalah, sebutlah, berdoalah, berlindunglah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun Nas, Ilahin Nas sebagai ilah, Malikin Nas dulu ya, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kita disuruh berlindung dengan 3 sifat Allah, sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah. Disuruh berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas si khannas. Khannas itu setan iblis yang menjajah hati manusia. Kalau orang itu lalai, kalau orang itu lengah dan lalai, mereka akan dikuasai oleh khannas. Khannas masuk ke dalam badannya melalui pembuluh darah, beristana di hatinya, kontrol hati. Subhanallah. Hati yang macam mana tadi? Hati orang yang nafsunya nafsul ammarah, nafsul lawamah. Nafsul ammarah memang tidak lekang dari gangguan setan, tidak bercerai dari gangguan setan. Nafsul lawamah ini kadang-kadang oke juga, kadang tak oke. Tapi kalau nafsul mutmainnah itu dikontrol oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Subhanallah. Kita disuruh dalam surah An-Nas berlindung dari waswasil khannas. Was-was ini yang disebut sebelum ini ya. Was-was di sini gangguan bisikan. Jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Subuh di bloknya, zuhur, asar, maghrib, isya dilarangnya. Dibuatnya kesibukan, banyak kesibukan. Disibukkannya orang tuh dengan kesibukannya banyak. Kalau orang tuh nafsunya nafsu yang baik, Allah tadbir kehidupannya, Allah jaga kehidupannya, setting time-nya baik sekali, time azan di masjid, time sholat di masjid. Itu pentadbiran Allah. Pentadbiran Allah yang disokong oleh malaikat, yang selaras dengan kehendak nafsu yang baik, nafsul mutmainnah tadi. Jadi nak mengurus diri, mengurus nafsu juga. Kita kena faham maksud nafsu. Syaitan lihat keadaan orang tuh. Kalau dia nafsu yang baik, syaitan tak berani kacau. Ada jaminan Allah dalam surah Al-Isra. Allah bercakap dengan iblis, hambaku yang betul-betul mengabdi kepadaku, kata Allah, tidak berani engkau mengacaunya. Tidak akan dapat sama kau. Tengok ayat dalam surah Al-Isra. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 288. Janji Allah, ini waktu bercakap dengan iblis. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang betul-betul mengabdi kepadaku, kata Allah. Ini cakap sama iblis. Laisa laka alaihim sultan. Engkau tak mampu mempengaruhinya. Orang yang betul-betul taat kepada Allah, yang istiqamah, yang saleh, Allah menjaminnya selamat. Laisa laka alaihim sultan. Sultan itu kekuasaan, gangguan. Kamu tak mampu mengganggunya, kamu tak mampu menguasainya. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukup hebatlah Allah itu sebagai pelindung kita. Tidak berani iblis. Iblis tidak masuk ke rumahnya. Nak masuk rumah dia baca doa. Iblis tak mengacaunya waktu tidur. Sebelum tidur dia berwudu.
Kalau orang berwudu sebelum tidur, malaikat mendoakannya sepanjang dia tidur. Ya Allah, ampun dosa hambamu ini, tadi dia berwudu sebelum tidur. Malaikat berdoa mendoakan orang yang tidur. Tidur pun dijaga malaikat. Kemudian jam 3 datang malaikat membangunnya. Tahajud katanya. Kadang jam 2, 2:30, jam 3, 3:30. Sejam paling akhir, sejam sebelum terbit fajar, datang malaikat. Nah, itu. Siapa menyuruhnya? Allah. 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 Jadi orang beriman bukan bukan hidup dengan diri sendiri. Dia bersama Allah, dia bersama malaikat. Tapi jangan buat kesukaan iblis. Kalau dibuat kesukaan iblis, berarti dia tidak paham dirinya. Orang sekarang ramai yang membuat kesukaan iblis. Iblisnya masuk rumah tak baca doa, masuk iblis ke dalam rumah. Ini malam ini tidur dalam bilik balkon nih katanya. Kalau untuk baca doa nak masuk rumah, iblis di luar. Aduh sialan katanya, malam ini berangin, berembun, berhujan, berpanas di luar. Disebut dalam hadis ya, sejak dari kita masuk rumah, begitu juga keluar rumah. Begitu juga keluar rumah karena baca doa. Nak start kereta karena baca doa. Nak memandu, nak driving, baca doa. Kalau orang itu membaca doa, berzikir, Allah bersamanya. Kan ada ayat yang selalu disebut dalam khutbah Jumat, ayat 152 suratul Baqarah, fazkuruni azkurkum. Selalulah berzikir kepadaku, kata Allah, aku akan jaga engkau, aku akan lindungi engkau. Halaman 23 ayat 152 suratul Baqarah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku selalu, kata Allah, rajinlah berzikir, Allah akan membantu kita ini. Bila Allah membantu kita, memang iblis tak boleh ganggu. Sudah ada janjinya tadi ya, janji Allah dalam surah surah Al-Isra ayat 65, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, hambaku itu tidak mampu engkau menjaganya. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup hebatlah perlindungan Allah. Allah melindunginya, tidak akan dapat iblis menguasainya. Manusia ada iblisnya, ada malaikatnya. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap orang ada malaikat, ada iblis. Bila orang itu mendekati malaikat, iblisnya jauh. Tapi tidak hilang, menjauh saja. Lah cakap tadi nak masuk rumah dia tak masuk. Malaikat bersamanya. Subhanallah. Kalau orang itu lupa, lengah dan lalai, lalu dia menuruti nafsu yang jahat, malaikat minggir, malaikat menjauh, datang setan iblis. Begitulah kehidupan manusia. Itu maka kita diperingatkan dalam surah An-Nas, kita disuruh meminta perlindungan Allah. Macam mana caranya? Sama ada dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, sama ada dengan membaca astaghfirullahaladzim dengan istighfar, baca zikir-zikir lain, membaca ayat-ayat, membaca wirid. Tapi dengan penghayatan ya, dengan penghayatan. Karena Allah berjanji dalam ayat 152 surah Al-Baqarah tadi, fazkuruni azkurkum, ingatlah aku akan jaga engkau. Kita berzikir ingin mendapat perlindungan Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ana ma'abdi madzakarani, saya akan jaga orang itu selagi dia berzikir. Wa taharakat bi syafatah, selagi bibirnya bergerak menyebut nama Allah. Subhanallah. Ini penjagaan ini bukan penjagaan dari gangguan setan iblis saja, termasuk penjagaan kesehatan. Kesehatan orang yang berzikir akan lebih sehat. Body orang yang berzikir, kalau dia berzikir, badannya ini akan lebih sehat. Oh, subhanallah. Molekul-molekul badannya ini happy dengan zikir tadi. Dulu sudah pernah disebut cerita orang yang stroke ya. Jemaah yang stroke masuk hospital.
Sebelum masuk hospital, dia sudah ada janji, sudah ada visa nak pergi umrah, sudah ada tiket, tiket sudah di booking. Tapi waktu nak pergi ke Tanah Suci, stroke, masuk hospital. Dia yakin dengan zikir yang dikatakan tadi, fazkuruni azkurkum. Dia yakin dengan hadis kudusi, ana ma'abdi ma zakarani, saya bersama hambaku itu kalau dia berzikir kepadaku, kata Allah. Dia cakap sama dokter, maaflah dokter, izinkan saya keluar. Dia keluar dari hospital, pergi ke airport, bertungkat. Di airport dia pegang troli itu sebagai tungkatnya. Tidak berhenti berzikir. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mulai keluar rumah sampai ke airport, di airport juga naik pesawat sampai ke Jeddah, sehat. Sehat. Subhanallah. Kebanyakan pesakit yang menderita sakit, kenapa sakit? Malas berzikir, Allah tak jaga. Dia dikawal oleh musuh. Masa sehat tak pegang Quran. Lalu diuji dengan sakit, macam-macam penyakit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi perlu kita perhatikan surah An-Nas tadi ya. Surah An-Nas dengan suratul Falaq. Kebetulan imam baca surah itu tadi, maka kita kaitkan dengan sorotan kita. Iblis ini berpartner dengan orang yang nafsu yang jahat. Jadi kita perlu mengurus nafsu. Perlu mengurus nafsu. Perlu menghias nafsu dengan sifat-sifat mahmudah, perlu membersihkan nafsu dan jiwa dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Kalau tidak nanti dia akan selalu diserang oleh setan iblis. Setan berleluasa. Malah kata ulama, setan masuk ke dalam badannya, setan bertempat di hatinya, beranak, bertelur, menetas dalam hatinya. Itu kata ulama dalam karya mereka. Badannya jadi rumah iblis. Subhanallah. Maka clickingnya, touchingnya tak ada kontrol. Tak ada kontrol. 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan media kelalaian. Media yang melalaikan. Dia merasa happy. Dia merasa senang. Sasak melihat orang berbuat taat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jadi memang perlulah kita perhatikan ya. Nak menjadi ahlul jannah, kita kena berpartner dengan malaikat. Kita kena bersahabat baik dengan malaikat yang dikatakan dalam surah Fussilat tadi, aulia. Aulia, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Malaikat yang mendampingi orang beriman dikatakan wali. Wali itu satu ya. Kalau jamaknya aulia. Nahnu auliyaukum, kami ini sebenarnya pembantu Anda, pendamping Anda, penolong Anda fil hayatid dunya, sejak hidup di dunia lagi, wa fil akhirah, dan di akhirat juga. Jadi tidak main-main benda ini ya. Benda ini sangat serius. Kita ada 2 pilihan, sama ada nak memilih malaikat, itu perlu mengurus nafsu dulu. Dah disebut tadi dalam suratul Fajar, orang yang sudah berjaya mengurus nafsunya dikatakan orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ada doa nafsul mutmainnah diajar oleh baginda ya. Ada doa tentang nafsul mutmainnah diajar oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik. Ada doanya ya. Dulu saya ingat sudah pernah dikasih doa agar kita diberi status sebagai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, nanti kehidupannya akan didampingi oleh malaikat. Didampingi oleh malaikat. Subhanallah. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik.
Ada juga doa nafsu yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Itulah mengenai bab nafsu ya. Perlunya kita mengurus nafsu karena nafsu itulah menjadi target setan iblis yang disorot dalam surah An-Nas, bahwa nafsu yang jahat akan dikuasai oleh setan iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Suratan kita tentang surah Fussilat ini barangkali ini seri terakhir. InsyaAllah dalam pertemuan berikut nanti kita akan tengok tajuk lain. Ini seperti yang disebut sebelum ini meng-highlight petikan khutbah Jumat pertama dalam bulan Syawal yang menggesa umat Islam agar istiqamah sesudah Ramadan. Berubah sesudah Ramadan, semakin baik. Yang baik bertambah baik, yang kurang baik semakin baik. Itu makna istiqamah. Kalau tidak, berarti orang itu akan sia-sia. Kalau tidak ada perubahan, ibarat orang berjalan, kata orang kita ini berjalan setempat, dia berjalan tapi tidak bergerak. Kata orang Brunei menahan, tidak ada perubahan. Lepas Ramadan, sesudah Ramadan, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Dah berjuang sebulan di bulan Ramadan, hasilnya tidak ada. La ilaha illallah. Sebulan berjuang, tengok di bulan Syawal, tidak ada hasilnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi thanan 'alaik la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik anta kama asnaita 'ala nafsik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in wa ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh fil jismi war ruh jisman wa ruha halan wa ma'ala ya mujibal sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya rahman. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha أنت وليه مولاها. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا والزوجين مؤمنين يعينني على أمر الآخرة. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا وللمسلمين ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر وارحم المعلمين المتعلمين. اللهم اغفر وارحم المعلمين المتعلمين. اللهم اغفر وارحم المعلمين المتعلمين المنتمين إليهم يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.